Selamat pagi anak-anak semuanya, TK, SD, SMP, beserta dengan Bapak Ibu Guru. Selamat pagi, selamat tahun baru. Kita ketemu lagi di dalam renungan pagi, morning devotion sekolah kita, Petrus Surung 3. Nah, anak yang dikasih Tuhan, untuk itu sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami semua para siswa TK, SD, SMP bersama dengan kepala sekolah, Bapak Ibu Guru mengucap syukur karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan mengantar kami semuanya ada di tahun 2024 pada hari yang keempat ini. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Berilah kami semua hati yang penuh dengan ketaatan untuk kami memperlakukan dalam hidup hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal 5, Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18 yang mengatakan demikian. Tolong didengarkan ya. Ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Itulah pembacaan kita, anak-anak. Terpujilah Kristus, haleluya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah makin bersungguh di dalam doa. Penuhilah hidup dengan doa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hadapilah tahun baru dengan doa. Sebab doa membuka jalan, mengundang kuasa Tuhan, dan membawa kita berjalan dalam dimensi dan kekuatan surgawi. Karena ini adalah cerita tentang Nabi Elia yang dalam doanya dia bisa menurunkan hujan, tetapi bisa juga untuk meniadakan atau menghentikan supaya hujan tidak turun. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, di sini pada saat itu Elia berdoa supaya hujan tidak turun. Ternyata setelah 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun. Lalu setelah itu Elia juga berdoa lagi dan hujan pun turun. Maksudnya Elia berdoa minta pada Tuhan supaya hujan turun, dan hujan juga turun membasahi bumi sehingga bumi menghasilkan buahnya. Nah, itulah cerita tentang Elia dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, dikatakan di sini bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita. Lagi, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Ya. Nah, yang membedakan adalah bahwa Elia dalam berdoa itu dengan penuh kesungguhan. Ya. Ini kesungguhan dalam berdoa. Doanya lahir dari hati yang percaya. Doanya itu dinaikkan dengan penuh keseriusan. Oleh karena itu, dengan segenap hatinya ia berdoa, dan ia mengimani kuasa Tuhan, dan ia meyakini bahwa Tuhan pasti dan Tuhan akan melakukan
seperti yang dimintanya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 itu dikatakan yang B bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Inilah kuncinya anak-anak ya, bahwa doa yang didoakan dengan benar sungguh sangat besar kuasanya. Doa ya, Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, kita sebenarnya adalah orang-orang yang benar ya, orang-orang benar, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Karena kita sudah dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan, oleh kuasa darah Yesus. Jadi masalahnya hanya tinggal kita yakin atau tidak. Soal keyakinan kita saja, keyakinan, kesungguhan kita dalam hal berdoa. Mari kita masuki tahun baru ini dengan doa. Jangan lagi andalkan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Ya. Mungkin kita memiliki kekayaan, kekuatan, kekuasaan, kemampuan untuk melakukan apa saja ya dalam tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Tapi mari masuki tahun baru ini dengan doa, doa, dan doa. Kita tidak bisa hanya melakukan semuanya itu, hanya Tuhan yang bisa. Tuhan yang memampukan kita. Oleh karena itu, kita ini penuh dengan keterbatasan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan dengan dalam kuasa-Nya, maka doa itu pasti akan dikabulkan. Sebatas ketika Tuhan berkenan, maka semuanya akan menjadi milik kita seperti yang kita ingini. Nah, itulah anak-anak. Mari mulailah setiap harimu isi dengan doa yang sungguh-sungguh dan sambutlah tahun barumu dengan berdoa. Tuhan Yesus katakan, jangan jemu-jemu berdoa. Tetaplah memiliki ketekunan dan konsistensi dalam berdoa. Doa pasti akan membawa kita masuk dalam dimensi kuasa Tuhan. Ya, doa yang benar itu khasiatnya seperti itu. Doa membawa kita mengalami mujizatnya. Adakah di antara kita yang tidak menginginkan mujizat Tuhan? Kita selalu rindu ya. Dalam setiap doa kita rindu ada mujizat Tuhan yang membawa kita kepada satu kelegaan ya. Karena apa yang kita minta itu menjadi nyata. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau selama ini kita masih kurang dalam doa secara pribadi dengan Tuhan, mari kita bangun lagi komunikasi hubungan kita dengan Tuhan. Jangan malas berdoa ya. Mari ubah sikap kita untuk menjadi bersemangat dalam berdoa setiap hari, bahkan setiap waktu. Ingatlah untuk berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk kita sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain, untuk lingkungan kita. Itu yang penting ya anak-anak ya. Karena semua menjadi tanggung jawab kita bersama. Doa kita tidak akan sia-sia, sebab Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita dengan kuasa-Nya. Oke, anak-anak semuanya percaya kan? Yakin ya? Doa-doa kita yang kita adakan dengan kesungguhan, maka akan besar kuasa. Itulah renungan kita hari ini. Kiranya jadi berkat bagi kita semuanya. Roh Kudus yang akan mempertegas, memperteguh dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk mengingatkan kami tidak jemu-jemunya terus berdoa untuk pribadi, untuk keluarga, untuk sekolah, untuk orang tua, untuk lingkungan kita, di mana Tuhan juga mengasihi semuanya. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat belajar mengajar, Tuhan memberkati.